Presiden misalnya mau mengesahkan apa tidak itu prosesnya masih panjang. Tidak semerta-merta di gedung DPR itu kemarin kan kayaknya sudah dikabulkan semua tuntutan kepala desa kan begitu kira-kira. Atmosfer pilkades sekarang ini saya memang melihatnya pilkades serasa pilkada, memang pilkades serasa pileg, pilkades serasa pilpres. Selamat datang di 0% Podcast bersama saya Badrus Bangkit dan tamu 0% Podcast kali ini spesial. Saya mengundang Managing Partner BHR Law Office Bangkalan, kantor advokasi dan pendampingan hukum yang kurang lebih 2 bulan yang lalu ini baru launching. Beliau adalah Mas Bahiruddin SH. Di sini kita akan membahas dalam perspektif hukum terkait isu yang sampai saat ini terus berkembang dan mengudara di masyarakat tentang bagaimana kepala desa se-Indonesia demonstrasi untuk menuntut dan merevisi jabatan kepala desa yang awal mulanya 6 tahun diminta untuk direvisi menjadi 9 tahun. Dalam perspektif hukum, melanggarkah atau tidak? Akan kita bahas dan akan kita kupas tuntas di sini. Langsung saja saya sapa, apa kabar Mas Bahir? Alhamdulillah baik Mas Badrus, baik. Sudah kurang lebih 9 bulan ya? Ya 9 bulanan lah. Tak berjumpa ya? Tak berjumpa, sampai kangen saya ini. Menunggu waktunya Mas Bahir ini kurang lebih 1 minggu saya. Kemarin terus soalnya. Sidang terus. Kemarin juga dari Jakarta ya? Jakarta ya. Entah ngapain saya nggak tahu. Mas Bahir, sebelum kita berbincang lebih dalam terkait dengan demonstrasi yang dilakukan oleh kepala desa se-Indonesia, dari Sabang sampai dengan Merauke, termasuk juga kepala desa yang ada di Kabupaten Bangkalan, saya ingin Mas Bahir untuk mereview sedikit dong. Dulu 0% Podcast ini kan tidak di studio ini Mas, di belakang rumah, outdoor, di bawah pohon salak. Iya, sebenarnya gimana perbedaannya? enak yang di sana sih sebenarnya. Iya, enak di sana, tempatnya itu bagus, terus kemudian alami, bunyi-bunyi burungnya bagus gitu kan kemarin. Cuma ini lebih mewah aja karena ini di gedung. Kalau kemarin kan di outdoor, kalau sini kan di indoor. Ada bunyi jangkrik ya. Ada bunyi jangkrik, ada bunyi burung, hingga kita itu ada seni tersendiri. Ruang podcastnya itu ada seni tersendiri punyanya. Wah, 0% ini sangat menarik. Iya, soalnya alami, bunyi-bunyinya itu bukan settingan gitu. Bunyi kambing kedengaran. Di bawah pohon. Tapi kalau hujan harus kabur kita Mas. Itu seninya ya. Di situ. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Bahir sudah hadir kembali di 0% Podcast. Sekarang kita akan membahas terkait dengan isu yang terus berkembang di masyarakat dan terus mengudara ini Mas. Baru-baru ini di TikTok juga rame. Ada salah satu rakyat yang mengkritisi terkait dengan demonstrasi yang dilakukan oleh kepala desa yang meminta 9 tahun. Ini sampai di sidang dan diminta untuk meminta maaf. Dan ternyata yang meminta untuk si rakyat ini minta maaf, dia bukan kepala desa, begitu kan? Desa lah, kira-kira begitu ya. Rame. Nah, di sini ingin saya bahas dalam perspektif hukum, benar atau salah, Mas Bahir? Yang pertama itu yang viral kan di TikTok kemarin ya. Mereka kan juga salah satu warga negara Indonesia yang mencoba untuk mengkritisi tentang periode yang dituntut oleh beberapa asosiasi kepala desa di seluruh Indonesia itu kemarin mintanya 9 tahun. Akhirnya rakyat itu kan mengkritisi bahwa 9 tahun itu A, B, C, D kan begitu, dampaknya bagaimana terhadap urusan pembangunan lah, kira-kira begitu kan kemarin itu yang disampaikan. Itu pun sebenarnya nggak keliru melakukan kritikan terhadap kepala desa, kepada asosiasi kepala desa itu, karena dia juga menyampaikan pendapat di muka umum. Dan itu pun juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 itu kan, menyampaikan pendapat di muka umum itu juga boleh.
untuk menyampaikan pendapat. Lah kenapa mereka itu dipaksa untuk minta maaf? Kan sekarang ini kan ketika sudah bersuara keras kemudian dipaksa untuk minta maaf di muka umum kan nggak begitu enak didengarnya. Nah sementara asosiasi kepala desa kemarin pun juga kan diperbolehkan melakukan aksi demonstrasi di muka umum kemarin yang di gedung Senayan itu kan juga diperbolehkan. Kenapa rakyatnya tidak Kenapa boleh? rakyatnya tidak boleh untuk melakukan kritikan, padahal itu hanya satu orang kemarin itu. Akhirnya ya kalau saya sih melihatnya di video kemarin itu kayaknya tertekan pada saat dia itu minta maaf. Ya karena dia hanya rakyat biasa, kemudian yang dihadapi itu adalah penguasa, ya mungkin dia ketakutan gitu. Walaupun dia sebenarnya juga tidak salah dalam Salah ya, Mas? melakukan kritikan terhadap beberapa asosiasi kepala desa di wilayah setempat, itu nggak salah. Dalam perspektif hukum. Dalam perspektif hukum itu juga dilindungi sebenarnya. Cuma mungkin narasinya aja yang beda, akhirnya menjadi tersinggung, kira-kira begitu. Nggak Terkait di Bangkalan, Ya. kita fokus di Bangkalan aja. Iya. Apa yang Mas Bahir ketahui? Ya kalau di Bangkalan ini saya sih nggak tahu kalau kemarin yang ikut aksi itu apakah semua kepala desa atau tidak, saya juga nggak paham karena saya juga tidak mencatat itu. Nah, setahu saya di Bangkalan ini ada sekitar 149 Ya. desa yang sudah DPJ. Dari jumlah desa, Dari jumlah desa secara Ya. keseluruhan di Kabupaten Bangkalan itu ada sekitar 149 desa yang sekarang ini akan dilakukan pilkades serentak. berarti kalau sudah di PJ kan statusnya bukan kepala desa. Bukan kepala desa, statusnya sama seperti kita, seperti Mas Badrus, rakyat biasa. Rakyat biasa lagi. Rakyat biasa lagi. Artinya kalau dia yang menuntut untuk memperpanjang masa jabatan itu ya bukan atas nama kepala desa, tetapi atas nama rakyat biasa. Ada nggak yang ikut demonstrasi menuntut jabatan tersebut kepala desa yang sudah di PJ? Kayaknya ada kalau saya lihat kemarin, cuma pastinya nggak tahu sih. Cuma ketika dilihat itu ya memakai baju kepala desa kemarin itu kan, padahal pada 14 Desember jam 12.00 nih kemarin itu kan sudah diberhentikan. Bahasanya kan sudah ada PJ, peralihan masa jabatannya itu kan sudah diselesaikan di 14 Desember kemarin itu. Artinya dia posisinya itu sudah bukan kepala desa lagi. Kalau dari 149 desa itu ikut aksi dalam proses penuntutan masa jabatan yang menjadi 9 tahun itu keliru sebenarnya. Dia bukan kepala desa. Bisa saja dia itu datang memakai baju kepala desa. Akan pelanggaran. Loh, iya. Loh, iya. Saya pakai baju kepala desa. Betul. Kemudian saya mengatasnamakan kepala desa. Iya. Kan pelanggaran. Pelanggaran sebenarnya, karena baju kepala desa itu mulia loh. Mulia, kemudian dia dipakai, dia sudah posisinya bukan kepala desa, mengatasnamakan kepala desa, itu kan tidak boleh sebenarnya. Baju kebanggaan kepala desa dipakai untuk menuntut aksi, sementara posisinya saya nih, misalnya nih, saya berada, misalnya saya kepala desa kemarin, Ya. kemudian saya sudah di PJ, kan saya menjadi rakyat biasa, kemudian saya memakai baju kepala desa, kan keliru itu. Oke, baik Mas Bahir. Berarti menurut perspektif hukum, menurut Mas Bahir, kepala desa yang sudah di PJ kemudian menggunakan baju kepala desa atas nama kepala desa ikut demonstrasi menuntut, meminta untuk revisi 9 tahun adalah sebuah pelanggaran. Jelas itu ya Mas ya. Kemudian sekarang yang ingin saya tanyakan, apakah ada kemungkinan Mas untuk kepala desa, untuk jabatan kepala desa ini nanti akan disahkan menjadi 9 tahun? Ya, yang pertama jabatan kepala desa itu kan awalnya 6 tahun yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Nah, sebenarnya jabatan kepala desa itu kalau kita melihat dari periode jabatan politik di atasnya, sebenarnya jabatan kepala desa ini sudah istimewa banget, Paling spesial ya. paling spesial banget. Apakah dia itu masih kurang? Saya juga kurang paham. Kalau kita melihat misalnya jabatan presiden itu kan 5 tahun. Ya. Kemudian di bawahnya itu ada gubernur, itu kan 5 tahun periodenya, walaupun itu menjadi 2 periode. Kemudian bupati, wali kota itu kan 5 tahun, kemudian diberikan 2 periode lagi. Nah, di kepala desa ini 6 tahun, Pak. 6 tahun, Mas Badrus. Artinya ketika melihat dari undang-undang yang lain, masa jabatan presiden, gubernur, wali kota, bupati, kepala desa ini sudah spesial dan istimewa. Pemerintahan yang paling bawah, yang itu termasuk dalam kategori jabatan politik ya. Itu sudah 6 tahun dan 3 periode lagi. Itu sudah istimewa banget. Apa yang kurang dari 6 tahun ini gitu. Nah, berkaitan dengan apakah itu nanti akan disahkan, saya kira nanti itu kan harus direvisi terlebih dahulu. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu tentang desa. Nanti yang dibahas itu kan pasti di legislatif terlebih dahulu. Kalau berbicara persoalan undang-undang, ada program legislasi nasional kan begitu. Saya kira itu nanti dibahas terlebih dahulu. Begitu itu sudah selesai, baru nanti diparipurnakan. Nah, presiden misalnya mau mengesahkan apa tidak, itu prosesnya masih panjang. Tidak semerta-merta di gedung DPR itu kemarin kan kayaknya sudah dikabulkan semua tuntutan kepala desa kan begitu kira-kira. Tidak seperti itu prosesnya, karena tidak hanya selesai di legislatifnya, di eksekutifnya pun juga harus diselesaikan. Setuju apa enggak di eksekutifnya? Dalam hal ini adalah Pak Presiden, pemerintah dengan legislatif. Sejauh ini belum dibahas berarti ya? Sejauh ini belum dibahas. Ada revisi tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu belum ada. Di Bangkalan kan tahun 2023 Mei ini masuk pemilihan tahap 2. Nah, itu apakah di Bangkalan aja Mas yang tahap 2 atau bagaimana sih Indonesia, atau itu dari kebijakan pemerintah? Itu dari kebijakan pemerintah pemerintah daerah itu memang hari ini kan sudah masuk terhadap tahap kedua nih kalau di Kabupaten Bangkalan. Jadi tergantung periodenya masing-masing. Kalau di Bangkalan ini di 2000 tahap 1 yang kemarin itu kan sudah selesai. Kemudian pemilihan 2000 kalau kemarin itu kan 2014 ya. 14 kalau nggak salah itu 15 itu kemarin itu kan sudah masuk tahap pilkades. Nah, artinya periodenya sudah nyampe sekarang. Nah, nggak tahu kalau di kabupaten yang lain, misalnya di Sampang kemarin itu kan ada kebijakan khusus nih dari Pak Bupati Sampang, misalnya kemarin itu ditunda tahun 2024 apa 2025 itu. Itu berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah. Kalau di Sumeneb, di Pamekasan kayaknya sudah selesai, tinggal di Bangkalan ini dan selesai. Ada kemungkinan ditunda nggak di Bangkalan? Kayaknya nggak ada, karena sudah masuk tahap proses pengajuan anggaran pilkades di Kabupaten Bangkalan ini. Berbicara terkait dengan kebijakan kepala daerah, Mas Bahir, ini seksi sekali kalau kita bahas. Dan juga enggaknya gitu loh ya. Dan juga kita sudah berada di tahun politik ini ya Mas ya, tahun 2024 pemilu kada begitu kan. Tadi Mas Bahir bilang kalau penundaan atau penetapan pemilihan kepala desa tersebut adalah kebijakan dari kepala daerah. Pertanyaan saya, apakah ada indikasi termasuk dengan demonstrasi yang dilakukan oleh kepala desa se-Indonesia untuk menuntut 9 tahun untuk kepentingan kepala daerah? 2024 lah kira-kira. 2020. Ya, bisa saja itu Mas Badrus, karena posisi kepala desa ini kan juga jabatan politik nih. Jabatan politik yang masanya sudah habis kemarin. Nah, ini menurut pandangan Mas Bahir gimana? 2022. Jadi menurut saya memang sekarang ini kan sudah tahun politik. Sudah tahun politik, artinya semua kepentingan itu pasti diakomodir oleh beberapa penguasa yang ada di sana, di elit sana itu. Kalau memang ini afiliasinya terhadap 2024, ya masuk akal. Karena memang kekuasaan itu kalau di pemerintah tingkat yang paling bawah itu adalah kepala desa. Yang punya suara itu di bawah
misalnya di Bangkalan, khususnya di Madura loh ya, itu memang rapi betul beberapa kepala desa di Madura itu. Nah, bisa sangat memungkinkan dan saya hakul yakin itu terjadi, bahwa itu kepentingan 2024 bisa saja, karena ketika misalnya nih diperpanjang sekarang ini kan otomatis jabatan kepala desa ini kan diperpanjang, jadi 2002 misalnya sekarang sudah nyampe, kalau misalnya 2000 ditambah lagi berarti kan itu bisa saja 2027 atau 2029 misalnya itu diperpanjang, kan sudah melewati 2024 nih, sehingga 2024-nya wah enak nih, saya berterima kasih kepada orang yang sudah memperpanjang, kira-kira begitu. Jadi sangat masuk akal sekali. Sangat masuk akal, karena dari kepentingan ketemu dengan kepentingan gitu. Kalau di Bangkalan sendiri Mas Bahir, bagaimana Mas Bahir melihat? Ya kalau di Bangkalan sendiri ya atmosfer pilkades sekarang ini saya memang melihatnya pilkades serasa pilkada memang. Tuh, kok gitu? Pilkades serasa pileg, pilkades serasa pilpres. Kalau sekarang gitu? iya. Gitu. Gimana? Karena ketika iya, makanya ketika saya melihat mengamati beberapa desa yang di bawah itu memang ngebet betul ini, tensi politiknya di Bangkalan ini luar biasa hari ini, beda dengan tahapan pilkades dari sebelumnya Mas Badrus, karena ini afiliasinya kalau jadi keterang-terangannya begini, kalau saya menang nanti 2024 kira-kira saya masih punya kekuasaan lah, kira-kira begitu yang terjadi di Kabupaten Bangkalan. Saya kira kalau yang melaksanakan pilkades di beberapa kabupaten di daerah Jawa Timur sama muaranya, pasti tensi politik hari ini pasti agak manas dikit itu. Karena muaranya kepada pilkada, muaranya kepada pilpres, muaranya kepada pileg lah, kira-kira begitu kalau yang lihat sekarang situasinya di bawah itu. Oke. Berarti seru juga ya. Iya, seru juga lah itu sekarang ini. Jadi kayak semacam wah ini kayak pilkada gitu. Bukan rasa pilkades, apalagi pilkades itu bersentuhan langsung dengan masyarakat itu sekarang. Memanas. Iya. Oke. Jadi sangat ada kemungkinan sekali menurut Mas Bahir bahwa adanya demonstrasi kemarin juga ada kepentingan ya dari pemerintah daerah, kepala daerah untuk bagaimana di tahun 2024 ini. Next yang ingin saya tanyakan ke Mas Bahir dalam perspektif hukum, seandainya nanti sebelum pilkades ataupun sebelum pemilu kada ini direvisi dan disahkan, ya mau tidak mau kita harus mengikuti aturan itu. Cuma kalau saya melihat karena regulasi dari revisi undang-undang itu kan tidak hanya membutuhkan waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, saya kira tidak cukup. Kalau misalnya dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu selesai, berarti kepentingan sudah betul-betul terjadi di situ. Karena proses pembentukan undang-undang atau merevisi undang-undang itu tidak sesebentar itu. Butuh proses yang panjang itu ya. Berbicara tadi soal pelanggaran menggunakan baju kepala desa, padahal dia sudah di PJ. Ada nggak undang-undang yang dapat menjerat hal tersebut? Di dalam Undang-Undang 6 tahun 2014 itu memang ini kan jabatan kepala desa, jabatan politik nih. Jabatan politik, kemudian ini kan baju kebesarannya kepala desa. Baju kebesarannya kepala desa secara khusus memang tidak diatur di dalam undang-undang itu, tidak diatur. Cuma karena ini memang baju kebesaran kepala desa kemudian dipakai oleh orang yang punya kepentingannya, kan pastinya beda dong rasanya. Contoh nih, saya bukan polisi. Ya, bukan polisi. Kemudian saya pakai baju polisi. Iya, kan atas namakan polisi. Polisi kan keliru. Itu kan sudah keliru kalau dilihat dari situ. Bahkan itu dianggap jadi oknum polisi kan, dianggap bahwa itu adalah anggota oknum polisi. Nah bisa saja kalau kemarin itu dianggap oknum kepala desa gitu. Begitu ya. Tapi kalau repotnya sekarang ini kan masih melekat aja kalau kepala desa itu, saya masih kepala desa kan begitu, padahal sudah di PJ kan begitu. Oke. Baik. Mas Bahir, saya ingin tanya-tanya soal BHR Law
Office. Iya betul, siap Mas. Sekali lagi saya ucapkan selamat nih. Siap. Apa yang menjadi dasar pemikiran Mas Bahir sehingga membuka kantor? Yang pertama, latar belakang saya mendirikan kantor BHR Law Office itu, kantor advokat. Sebentar, BHR itu singkatan dari Ya Bahir Mas, ya, Bahir ya, itu singkatannya BHR kan begitu. Kalau punya Mas Badru ya 0% lah kira-kira. Keren. Ya, biar punya singkatan aja. BHR itu biar nggak panjang-panjang nanti namanya itu. Latar belakang saya mendirikan itu, yang pertama kita ingin menjadi access to justice of law. Ya. Nah, itu artinya saya ingin menjadi akses keadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang terpencil lah, yang membutuhkan pendampingan hukum, karena tidak semua orang itu mengerti tentang proses hukum. Pada saat terjadi mekanisme persidangan misalnya, itu tidak semua orang itu ngerti, sehingga kita itu hadir bagaimana caranya nanti bisa mendampingi proses hukum itu tersebut. Satu. Kemudian yang kedua, mekanisme kepentingan hukum itu salah satunya adalah kan harus dibela dalam mekanisme persidangan. Nah, karena tidak semua orang itu tahu tentang hukum. Kalau kepentingan hukum kan harus dibela Mas, melalui mekanisme persidangan, ada replik, ada duplik kan begitu, saling jawab menjawab. Kalau misalnya orang sudah dianggap keliru kan kira-kira begitu. Tapi kalau kekuasaan ini kan harus direbut, bukan dibela secara hukum. Mekanisme kekuasaan itu harus direbut melalui mekanisme politik, kembali kepada desa tadi itu. Harus direbut, tetapi ini konsen kepada hukumnya saya, seperti itu. Oke. Selain itu Mas, selain akses menjadi akses keadilan, Ya. dan juga membela tadi, apa nih yang menjadi dasar? Yang kedua, Ataupun ada mimpi besar yang ingin diwujudkan? ya saya memang dari awal punya mimpi besar untuk menjadi advokat. Itu memang sejak SD dulu, memang saya dari SD, SMP, SMA sampai perkuliahan itu memang menjadi mimpi besar. Kalau saya berada di perusahaan itu, kalau misalnya di perusahaan kan saya tetap bekerja ke orang lain. Kalau sudah mendirikan kantor sendiri itu kan sudah punya sendiri, Pak, permanen ya, kira-kira begitu. Nah, ujung tombaknya ke sana saya. Jadi kalau punya kantor sendiri itu kan enak. Kita bisa punya kebijakan sendiri, ya membantu orang, tidak terikat dengan kebijakan orang lain, kan begitu. Tapi Zakia Floris tetap jalan. Tetap jalan, nah itu usaha. Itu usaha untuk mencari rezeki sehari-hari saya. Kalau Jadi, urusan ini kan urusan kepentingan membantu hukum. Jadi sekarang Mas Bahir punya 2 jabatan. Bukan 2 jabatan, bro. Bukan 2 jabatan. Kalau dulu bisa dicek podcast pertama kita di belakang rumah dulu ya. Mimpi itu kan gratis, Pak. Iya, mimpi itu gratis katanya. Iya, mimpi itu Siapapun gratis. boleh bermimpi. Boleh bermimpi. Bisa dilihat podcast dulu yang pertama Mas Bahir cerita bahwa saya bawa ini papan bunga yang hujan-hujan gitu kan. Sampai sekarang itu masih saya. Sampai sekarang Iya, masih lah, karena itu urusan usaha ya usaha, urusan hukum ya hukum, kan begitu. Luar biasa ya. Oke, terakhir Mas Bahir sebelum kita tutup podcast ini, saya ingin Mas Bahir untuk memberikan pesan ya yang dapat memotivasi kepada seluruh advokat muda, khususnya di Kabupaten Bangkalan. Apa yang penting untuk didengarkan, Mas? Saya sih juga salah satu advokat muda sebenarnya di Kabupaten Bangkalan. Enggak tua-tua banget. Enggak tua-tua banget. Hanya saja saya itu agak bandel menjadi advokat di Bangkalan itu. Makanya biasanya kalau orang itu beberapa tahun dulu mendirikan kantor kan begitu. Saya seumur jagung sudah mendirikan kantor sendiri lah ya gitu. Hanya modal nekat saja. Makanya itu dianggap bandel. Tetapi
poin pentingnya adalah itu sama punya kepentingan hukum, membela kepentingan hukum bagi orang-orang yang tersandung hukum. Nah, apapun bentuknya kita harus punya kreasi, kita harus punya cara tersendiri, khususnya bagi teman-teman advokat muda. Kita harus membela betul-betul orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang membutuhkan itu dari sisi hukum yang harus kita bela. Bagaimana di usaha? Sampai hari ini tetap jalan, tetap Apa yang penting ada, untuk kita dengarkan ini? ya sebagai tetap motivasi? jalan. Pertama, kalau kita ingin punya uang kan kita harus punya usaha nih. Ya. Kalau kita pengen kaya, nah, kita harus punya usaha. Nggak bisa kalau kita itu nggak punya usaha, menjadi pejabat, menjadi presiden, nggak bisa. Bisa. Karena gajinya tertentu kalau seperti itu. Tetapi kalau kita pengen punya uang walaupun sedikit kan harus punya usaha. Kalau kita ingin pintar ya kita tinggal belajar, kan begitu ya. Kalau kita ingin terkenal ya kita tinggal nulis, kan begitu kira-kira. Kalau kita ingin membaca peta dunia, isi dunia, kita kan hanya bisa membaca, kan begitu. Tetapi kalau kita ingin punya uang, nah itu harus punya usaha seperti itu. Oke, jadi logis ya Mas ya. Logis. Gitu ya. Dan semua orang bisa bermimpi karena mimpi itu gratis, kata Mas Bahir. Iya. Yang tidak gratis itu bagaimana usaha kita harus Iya, lebih betul. besar dari mimpi yang sudah kita tancapkan di ubun-ubun langit. Saya ingin tanya satu lagi Mas sebelum kita tutup podcast ini. Calon bupati yang seksi di Kabupaten Bangkalan siapa Mas? Menurut Mas Bahir? Ya pertama harus idealis, Calon. calon ya. Enggak. Saya menyebut kriterianya aja. Ah, udah. Pertama harus idealis, dia harus akademis, Iya. dia bisa mengayomi. Kalau di Bangkalan ini khususnya bisa belater lah, kira-kira begitu. Oke. Kalau nyebut nama ya saya juga bisa menjadi calon bupati. Mas Badru juga bisa menjadi calon bupati. Emang pertanyaannya kurang sesuai sih. Kita bahas nanti aja nih. Ya. Dan nggak usah dijawab sekarang. Iya. Rame nanti ini. Oke, terima kasih subscriber setia dan viewers 0% podcast Mas. Minta tolong dong Mas. Siap. Subscribe 0% podcast. Siap, sudah saya itu. Tolong ya di teman-teman para viewers. Ya. Viewersnya 0% karena 0% ini adalah salah satu podcast yang sangat menarik dan nyentrik kalau menurut saya, maka rugi kalau nggak di subscribe channel itu, karena saya tiap malam saya itu nunggu itu dari 0% itu mana Mas Badri itu. Iya. Menarik itu soalnya 0% itu nyentrik materinya. Oke. Beda daripada yang lain. Amin. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Bahir. Nanti podcast berikutnya saya akan undang lagi Mas Bahir dan saya tunggu jawaban siapa sih calon bupati yang seksi menurut Mas Bahir. Oke, nanti ya. Siap. Kalau sekarang rame nanti. Rame ya. Bukan pilkada soalnya. Terima kasih. Siap. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan sehat selalu. Siap.